Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekana Piladi Asmara dengan NIM A11 2019 12155 di kelompok A11 44 UGI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan website toko online saya yang mencatat suatu transaksi dengan MVC CRUD dan Public API yang saya menggunakan Raja Ongkir, lalu menggunakan Bootstrap 4 dan kode Igniter 4. Di sini pertama-tama jangan lupa menjalankan exam di sini dan git bash-nya yaitu PHP Spark Surf, yaitu untuk menjalankannya. Dan pertama-tama di sini saya akan menjelaskan codingannya. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan controller pada transaksi yang nantinya akan saya perlihatkan proses codingan pada function view. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa function yang terdapat pada controller transaksi. Di sini ada beberapa function, yaitu ada function construct, yaitu di sini ada validation dan session, dan di sini ada index, yaitu untuk memperlihatkan find all, memperlihatkan semua. Lalu di sini ada invoice, yaitu di sini memanggil transaksi model, user model, dan barang model. Di sini ada 3 tabel seperti itu. Dan di sini di function view di sini akan menjelaskan untuk menjoinkan 3 tabel dengan query yang telah disediakan. Maka di sini akan saya tampilkan proses codingannya. Di sini pertama-tama kita ada ID, lalu kita this request seperti biasa, this request, lalu URI, lalu get segment 3, karena get segment 3 ID ada di segmen ketiga seperti itu. Lalu kita enter, lalu kita di sini memanggil transaksi model. Di sini saya menggunakan variabel transaksi model. Lalu kita memanggil new app model transaksi model. Enter saja. Setelah itu kita akan di sini codingan, di sini saya akan menjoinkan 3 tabel dengan cara di sini ada transaksi, lalu transaksi model, lalu di sini ada join. Setelah join, di sini terdapat tabel barang. Di sini tabel barang. Lalu kita field melalui barang ID atau barang.id. Maksudnya seperti itu. Jadi di sini koma barang.id, lalu pada tabel transaksi dan tabel transaksi ada ID barang. Jadi tabel transaksi .id barang. Lalu di sini kita join lagi pada tabel user. Tabel user sama field dari user.id, lalu pada tabel transaksi terdapat ID pembeli. Lalu di mana letaknya where? Where di pada ID transaksinya, transaksi.id, lalu pada ID, lalu karena hanya satu maka first. Kalau semua nanti all atau find all gitu. First seperti ini. Lalu kita return. Jadi kita return view-nya
pada transaksi strip view, lalu datanya lalu datanya kita parsing ke view-nya, transaksi. Nah, sudah kita save, lalu kita menuju ke etalase. Di etalase di sini saya akan memperlihatkan proses coding yang terdapat pada file etalase.php yang di function beli. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan beberapa function yang terdapat pada file etalase.php. Di sini ada private URL, yaitu saya mengambil dari public API Raja Ongkir. Di sini akan saya perlihatkan. Di sini kita ke dokumen API, lalu di starter, dan di sini metodenya URL, getnya starter, dan di sini public, bisa siapapun. Tetapi kita juga memerlukan API key. Jadi di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Lalu setelah kita mendaftar, kita menuju ke panel dan di sini diberikan API key-nya. Seperti itu. Lalu kita akan menuju ke source code lagi. Dan di sini seperti biasa ada construct yang isinya validation dan session. Ada index yang find all, memperlihatkan semuanya. Di sini ada get city, yaitu untuk meng-get kota-kota nanti yang terdapat pada transaksi. Ada get cost, kurir, dan yang lainnya, destination. Dan di sini ada Raja Ongkir cost, yaitu ongkirnya. Dan di sini ada Raja Ongkir yang saya kopas dari dokumentasi API-nya, terdapat pada di sini. Jadi kita mengambil dari contoh request, kita ngambil dari PHP, nah di sini seperti itu. Setelah itu kita akan langsung saja ke function beli, dan di sini saya akan memperlihatkan proses codingannya. Di sini pertama-tama kita akan ID get request URI get segment. Seperti tadi, get segment itu karena ID-nya ada segmen ketiga. Lalu di sini ada variabel model barang, dan kita memanggil variabel model barang yang terdapat pada models. Jadi caranya memanggil app seperti tadi, app model barang. Dan di sini ada barang model yang terdapat pada model. Lalu kita memanggil find, yaitu kita mencari barang dengan ID dengan cara di sini model. Setelah itu kita model barang, variabel yang di atas itu, lalu kita find menggunakan ID seperti itu. Lalu kita juga memanggil provinsi yang ada di bawah. Provinsi get, untuk mengambil provinsinya saya menggunakan variabel provinsi. Lalu kita memanggil this dan memanggil function Raja Ongkir yang telah saya sempat jelaskan sekilas, province. Lalu di sini if, kita menggunakan if get post, if
get post, kita harus menggunakan this request get post. Setelah itu kita if get post, lalu menambahkan di validation dengan transaksi. Tadi sudah kita kita sudah menambahkan validation di validation.php. Lalu ini ada data. Setelah itu kita this request get post. Lalu kita validationnya kita run dengan cara this validation run. Kita runnya di variabel data, lalu transaksi. Nah, lalu ini jika kita akan tangkap errornya dengan get error, dengan cara errors. Saya menggunakan errors this validation ya. Kita menggunakan validation. Lalu kita get error. Nah, setelah itu kita masuk ke if lagi. If jika tidak ada error. Jika tidak ada error, maka jika tidak ada error, sebentar, ada kekeliruan. Nah, jika tidak ada error, transaksi model, kita akan panggil. Nah, dengan cara seperti tadi, new app model transaksi model. Kita akan panggil transaksi modelnya. Lalu kita akan panggil juga transaksi pada entities. Jadi transaksi new app entities transaksi. Nah, kita akan memanggil juga di sini barang model. Di sini kita saja barang model. Kita menggunakan variabel barang M. Kita new, lalu app barang model. Nah, sudah. Setelah itu kita akan mengeget post ID barangnya. Jadi saya menggunakan variabel ID barang. Lalu kita this request kita get post ID barang. Dan kita di sini juga akan memanggil get postnya pada jumlah pembelian. Jadi this request sama di get post juga. Jadi seperti yang di atas, get request, get post. Lalu di sini jumlah, karena saya memberi variabel di phpMyAdmin-nya yaitu jumlah. Lalu kita akan mencari datanya, yaitu pada barang
barang, yaitu barang M. Lalu find, kita cari ID barangnya. Kita mencarinya dengan melalui ID barang. Setelah itu kita akan memanggil entity barang. Kita di sini menggunakan variabel entity barang, lalu kita memanggilnya seperti biasa dengan new app entities, yaitu barang. Dan di sini entities barangnya kita akan entities barang ID sama dengan ID barang. Seperti itu. Jadi ID entities barang yang sudah kita tadi. Terus kita ID. Lalu sama dengan ID barang. ID barang. Dan di sini setelah itu saya akan untuk stoknya, stok pada barang, kita harus itu. Jadi, kalau misalnya barangnya stoknya ada 50 dan pembelinya membeli 2, maka kan stoknya itu akan berkurang. Nah, di sini codingan kita itu stok sama dengan barang stok dikurangin jumlah pembelian. Kurangin jumlah pembelian. Nah, di sini. Setelah itu kita fill data. Kita fill transaksi kita fill datanya, fill. Lalu di dalamnya terdapat data. Kita fill data. Ya, seperti itu. Setelah itu transaksi saya buat statusnya 0. Status sama dengan 0. Lalu transaksi created by-nya, transaksi created by, saya bikin session get ID berdasarkan ID seperti itu. This session, terus kita get berdasarkan ID. Setelah itu kita transaksinya, kita akan memasukkan transaksi berdasarkan created date, yaitu sama dengan date berdasarkan saya ingin tahun, bulan, dan hari. Mohon maaf, ini M-nya kecil dan D-nya kecil. Lalu berdasarkan jam, menit, lalu second, I kecil, lalu second. Nah, seperti ini. Setelah itu transaksi model kita save, kita simpan transaksi modelnya. Jadi transaksi model kita save transaksi. Lalu kita panggil ID. Ini untuk menginsert ID-nya. Mohon maaf ini kecil. ID pada transaksi model. Transaksi model untuk kita insert ID. Insert, kita tambahin ID. Lalu di koma kita akan ambil ID transaksi model dengan insert ID, lalu kita membuka view dari transaksi, view, dan ID. Saya menggunakan variabel segment.
nggak pakai S. Segmen kita ambil transaksi, lalu view, lalu ID, titik koma. Setelah itu kita akan return redirect, lalu ke mana? Untuk siapa? Ke set URL. Kita kemana set URL-nya? Ke segmen. Nah, setelah itu kita akan return di bawah, tidak di if, kita return view kemana? Etalase. Ke etalase, maaf ini kurang, etalase strip beli, ke beli PHP. Lalu kita akan parsing datanya, titik koma, mohon maaf dipakai ini. Mohon maaf ini ada kekeliruan tadi. Nah ini gini. Nah, etalase kita akan mengambil model kita, lalu di sini kita JSON decode untuk mengambil result. Kita haruskan ke Raja Ongkir terlebih dahulu, lalu kita mengambil resultnya. Jadi nanti kita akan lihat di API-nya, public API-nya, provinsi. Lalu kita akan JSON decode, lalu kita provinsi, lalu kita akan ke Raja Ongkir, baru ke resultnya. Raja Ongkir, lalu ke result. Nah, sudah. Mohon maaf, sini. Oke, kita save. Nah, untuk yang di sini itu kita tuh ngambil dari sini. Jadi kalau misalnya nih, kita kan mau ngambil resultnya, maka kita harus ke Raja Ongkir terlebih dahulu, baru ke resultnya, seperti itu. Maka di codingan kita kan Raja Ongkir baru ke resultnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan di out ini hanya validation pada register dan login. Kalau misalnya kita ingin memasukkan password dan repeat password ternyata beda, maka itu akan ada alertnya seperti itu. Dan di sini juga pada register, jika kita masukkan username yang tidak ada pada yang kita belum pernah register, kan kita sebelumnya tuh kan sign up. Nah, di situ kalau misalnya kita belum sign up dan kita memasukkan user terserah atau salah-salahan, maka akan muncul alert juga, yaitu user tidak ditemukan, seperti itu. Di sini di barang terdapat function untuk CRUD-nya, tapi di sini ada function construct, yaitu ada validation, index untuk find all, dan di sini ada view, dan di sini ada create untuk kita nge-create barang. Di sini ada update untuk kita ingin mengedit barang, dan di sini untuk ada kita mendelete barang. Setelah itu ada user, di sini user model, ada construct hanya menggunakan session dan index, seperti itu. Maka kita akan langsung saja ke codingan, bukan ke codingan, maksudnya ke website kita. Di sini kita refresh dulu. Nah, di sini ada tampilan login, dan di sini kita akan mencoba kita register. Misalnya kita register admin 0222.
kita repeat passwordnya misalnya 1 2 3 4, dan di repeat passwordnya juga 1 2 3 4 5 misal. Nah, kita salahkan, kita submit, maka akan terjadi kesalahan. Nah, maka ini alertnya yang validation itu. Kita menuju ke sign in saja, kita refresh. Coba kita akan menuju ke user admin. Di sini admin adalah user karena di sini saya akan memperlihatkan di phpMyAdmin. Nah, di sini admin karena role-nya itu adalah 1 di sini adalah user. Seperti itu. Kalau di sini role 0, maka itu adalah admin. Nah, di sini saya menggunakan seeder, makanya terdapat muncul username yang random. Dan sebelumnya saya akan memperlihatkan database, yaitu di sini ada barang. Di sini ada barang, yaitu saya sudah memasukkan 7 barang. Di sini ada ID nama, harga, stok, gambar, catered by, date, yaitu hari, tanggal, bulan, tahun, ada update-nya dan update date-nya. Lalu di sini juga ada komentar, tapi saya tidak menggunakan. Itu ada migration. Di sini hanya memanggil database-nya. Di sini ada transaksi. Saat kita ingin membeli barang, maka ID barang, ID pembeli di sini akan muncul. Ongkir, seperti itu juga. Setelah itu kita coba menuju ke sini. Jadi di sini user di sini bisa melihat home. Lalu kita juga bisa membeli barang. Coba kita membeli barang. Nah, di sini ada beberapa barang, yaitu kita coba membeli barang pemrograman web PHP, kita beli. Di sini ada stoknya, masih ada. Kita pilih provinsi. Kita memilih provinsi misal Jawa Tengah. Lalu untuk kota kita milih Semarang. Lalu kita pilih service. Kita mau pakai reguler, yakin esok sampai, apa ongkos kirim. Ini yang tadi menggunakan API ya. Jadi di sini langsung jumlah pembelian. Di sini misal saya membeli 2. Nah, di sini juga terdapat fitur estimasi dari public API-nya, yaitu 2-3 hari. Terus ongkirnya 16.000 dan total harga dari harga yang buku tadi ditambah harga ongkir. Lalu kita memasukkan jalan Melati Raya, kita beli. Lalu di sini terdapat transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat di admin. Kita bisa lihat di akun admin. Lalu kita akan sign out. Kita akan melihat admin pada tabel PHP MyAdmin. Kita coba ke user. Nah, di sini saya sudah pernah memasukkan akun, yaitu admin 01 sudah saya buat 0. Akan kita coba admin 01. Nah, di sini adalah tampilan admin. Yang di sini ada daftar barang-barang. Lalu di sini ada tambah barang. Kita ingin menambahkan barang. Sekalian kita ingin menambahkan barang, misalnya buku web. Lalu harganya 2.500 misal. Lalu stoknya ada 35. Lalu di sini kita memasukkan gambar pada htdoc. Kita ada uas pwl public upload. Di sini kita memasukkan gambar apapun. Misalnya kita memasukkan gambar ini, HTML. Submit. Langsung ada di view barang. Kita back. Data akan langsung muncul di sini. Untuk kita detail, kita bisa lihat detail barangnya. Lalu kita bisa edit, misalnya stoknya karena ternyata barangnya tidak laku, kita bisa menguranginya. Lalu kita submit jadi 22. Lalu misal
kita ingin menghapus barang tersebut, kita tinggal delete saja, lalu barang akan hapus. Tadi waktu pas admin beli, user beli, di sini terdapat pada transaksi. Ini nomor 2, barang yang dibeli adalah barang pertama, pembelinya pembeli 3, alamatnya Jalan Melati Raya, tadi seperti tadi, jumlah pembelian 2, dan harga totalnya tadi harganya segini. Untuk kita melihat data, kita cek detailnya, yang seperti tadi pada user. Lalu transaksi, kita invoice ini seperti nota. Saya hanya menambahkan fitur saja. Ini nota seperti ini. Lalu di sini juga saya menambahkan tabel user. Di sini hanya menampilkan user. Lalu di sini daftar barang sudah saya perlihatkan. Maka itulah tampilan user, apa website yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang saya kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.